So, Recording in progress. Oke, Prof. Siap kalau gitu. Sebentar, Prof ya. sip. Oke, kita mulai, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya ucap terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktunya untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Mahardika, selalu moderator pada hari ini. Nah, untuk tema webinar kita atau topik webinar kita pada hari ini, kita akan membahas tentang satu Indonesia Awards bersama dengan Bapak Insinyur Ono Widodo W. Purbo MM PhD yang merupakan rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Sebelum saya mohon Prof. Ono untuk menyampaikan materinya, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan dalam webinar kita pada sore hari ini. Yang pertama, dimohon kepada rekan-rekan semua untuk aktif selama webinar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua, jika ada yang ingin ditanyakan, peserta webinar bisa menggunakan fitur raise hand atau dikirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Lalu yang terakhir adalah pastikan rekan-rekan semua mengikuti sesi webinar hingga akhir karena rekan-rekan akan diberikan link absensi untuk absen nantinya. Baiklah, tanpa lama-lama membuang banyak waktu lagi, saya persilahkan kepada Prof. Ono untuk menyampaikan materi webinar kita pada hari ini. Silakan, Prof. Terima kasih Amanda. Selamat pagi. Selamat pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini lagi error di kepalanya, lagi nginstall soalnya. Saya share screen aja ya. Saya share screen. Terima kasih atas partisipasinya. Tapi ini minta maaf, ini ngedadak nih yang ini ya. Udah keluar belum sih? Belum ya? Oh, ini dia lagi berproses. Ya, Prof, betul. Oke, share. Kok ya. Oke, keluar ya. Mudah-mudahan keluar ya. Oke. Kok ngulang lagi dia? Udah ya? Udah keluar belum layarnya? Sudah terlihat, Prof. Oke, Aman. udah kelihatan ya, aman ya. Oke. Waduh. Ribet. Sudah sininya ribet. Alah, sia. Oke. Nah, jadi ini minta maaf ini acaranya, bukan acaranya, webinarnya ngedadak banget. Cuman posting 2 hari, jadi ya wajar ya pesertanya nggak banyak ya. Harusnya postingnya lebih lama. Gara-gara panik cari moderator. Alhamdulillah Amanda bersedia jadi moderator, ya sudah. Kita akan bicara tentang satu Indonesia Awards. Oke. Insya Allah bulan depan ini akan diulang lagi buat mereka yang nggak bisa ikut hari ini ya. Jadi kira-kira gini, ini awards yang di belakangnya awards namanya Astra, PT Astra Internasional, dan mereka memberikan hadiah buat anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun. Jadi anak muda di sini bukan umur belasan tahun, bukan 20 tahun, bukan kepala 2, bukan kepala 1, tapi kepala 3, 35 tahun ke bawah. Oke. Yang inspiratif. Hadiahnya terakhir kalau nggak salah sekitar 65 juta rupiah. Tapi jujur, itu dikit loh. 65 juta rupiah karena sesudah itu beberapa yang mendapat award akhirnya dirangkul oleh Astra untuk membantu kegiatan Astra, kegiatan sosialnya Astra ya. Tapi kalau Irfan kemarin kayaknya ditarik juga buat yang profesionalnya sih. Jadi itu 65 juta dikit nih. Udah dapat 65 juta, nanti biasanya dirangkul untuk bantu kegiatan sosial Astra. Jadi sebetulnya pendampingan dan sebagainya bisa sampai ratusan juta sih sebenarnya. Kira-kira itu globalnya, gedenya kayak gitu. Nah, kira-kira apa aja yang kalau Anda tertarik buat dapat award ini, kita masuk ke syarat sama ketentuannya aja. Jadi bisa di search sebenarnya di Google. Di sini bisa di search di Google syarat dan ketentuan. Oke. Jadi bisa lihat satu Indonesia Award syarat dan ketentuan, kita klik aja. Nanti kalau dibaca panjang, cuman saya akan highlight beberapa yang penting aja. Yang penting terakhir masukin saya gedein ya. Gede banget, biarin lah.
Jadi terakhir memasukkan tanggal 28 Juli 2025. Jadi akhir Juli lah paling gampang mikirnya. Oh, ini nih hadiahnya. 65 juta. Oke, 28 Juli 65 juta. Nah, kebanyakan orang kesalahan fatalnya gini, kesalahan fatalnya. Saya terusin dulu ya. Bidangnya ada 5. Pendidikan, kesenian, pendidikan seni budaya, lingkungan hidup, kewirausahaan UKMKM, kesehatan sama teknologi. Oke. Sebetulnya ini, nah di sini kuncinya kalau kita nih dari sisi kemungkinan menang ya, probabilitas menang. Sebagian besar yang kompetisinya berat itu ada di sini, pendidikan, lingkungan, kesehatan ini. Jadi 1, 2, 3, 4 itu banyak yang daftar di situ. Teknologi hampir nggak ada yang daftar, dikit. Jadi ini 1/10-nya dari masing-masing. Jadi kalau yang di sini Bang 4.000, di sini cuma 400 gitu. Kira-kira gitu cara ngitungnya ya. Jadi kalau Anda masuk ke teknologi, persaingannya lebih dikit daripada yang 4 yang di atas. Ini jujur dulu ngomong, ini angka ini jarang dibuka sih. Karena saya jurinya, jadi saya bisa buka angka tadi. Jadi kalau kita masukin yang ini, bisa probabilitas menangnya tinggi. Cuman nih masalah nanti. Masalahnya gini, waktu kita nulis, jadi nanti caranya harus nulis nih ya. Waktu kita nulis, seringkali kita tidak ngasih tahu kita tolong dimasukin ke kategori yang mana. Akibatnya sama panitia sering ngelihat, misal, ini kan ada pemanfaatan teknologi. Misal, kita pemanfaat teknologi YouTube untuk pendidikan, dimasukinnya pendidikan. Berantemlah sama yang banyak tadi, probabilitas menangnya jadi lebih dikit gitu kira-kira. Misalnya pemanfaatan teknologi untuk pertanian. Untuk pertanian ini bisa dimasukin ke lingkungan, bisa masukin ke UMKM. Tapi di sini persaingannya lebih banyak. Jadi sarannya waktu kita nulis nanti, tolong di atasnya ditulis, Bapak Ibu Panitia, mohon saya dimasukin ke sini, ke teknologi atau pemanfaatan teknologi supaya probabilitas menangnya jadi tinggi. Gitu ya, ini yang pertama. Jadi ininya ada 4, ada 5. Pendidikan seni budaya, lingkungan hidup, kewirausahaan, kesehatan, tempat guna. Oke. Tapi sebelum terlalu jauh saya harus ngasih lihat dulu makhluknya ya. Satu Indonesia Award ini. Lupa cerita dikit siapa aja sih jurinya. Di sini juga ada sih sebenarnya, di bagian bawah sini ada kalau nggak salah, di bagian bawah ini ada sih, cuman di sini lebih keren lah, ada gambarnya soalnya. Nah ini juri-jurinya nih, Budiah ini dari Asra. Loh kok Ono ada di depan, biasanya Ono di belakang. Ini ada ada Billy Bun, ini yang jurinya untuk UMKM, usaha lah, wirausaha. Dia banyak membantu orang-orang wirausaha, terutama di yang on top. Jadi ini ribuan nih masanya dia. Kalau ini Pak Fasli, ini pendidikan, beliau pernah jadi Wakil Menteri Pendidikan. Ini ada Bu Nila Muluk, beliau adalah bekas Menteri Kesehatan. Ini Pak Emil Salim, umurnya 98 tahun, beliau pernah jadi Menteri Ekonomi, Menteri Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Ini yang paling senior di antara kita semua. Dan kalau Pak Emil ngomong, kita nggak ada yang berani ngomong. Nah ini ada Bu Puni, beliau ini mainannya energi. Beliau hari ini adalah salah satu, kayak penasehatnya BRIN. Jadi kayak teknologi dia masuk juga. Jadi teknologi ada 2 sih, saya sama Bu Puni. Cuman dia juga masuk ke UMKM segala macam. Nah kalau ini Dian Sastro, seni yang pasti. Dan dia ada 2 orang yang kayak Dian Sastro nih. Dian Sastro sama ini nih, Ralin Shah. Kalau Ralin Shah dia sebenarnya sekarang staf khusus Kemendiji ya. Jadi dia bisa ke arah teknologi, tapi dia bukan orang teknologi sih sebenarnya. Dia lebih ke seninya sih sebenarnya. Nah ini Pak Arif, Pak Azul kita nyebutnya, beliau kemana-mana juga. Dia Direktur Utama Tempo. Dan ini Pak Boy Kelana, beliau ini adalah dari Tempo. Tempo ada 2, Pak Boy sama Bu Dia.
Oke, ini jurinya. Oke, jadi kebayang jurinya seperti apa. Nah, kalau ngelihat dari jurinya, yang sangat teknologi yang ini. Ada ini sama yang ini agak. Yang ini agak, sorry. Bu Puni agak teknologi, yang ini teknologi banget. Gitu. Jadi tahulah profilnya kira-kira gimana. Nah, kadang-kadang saya sebagai juri teknologi harus berjuang untuk meyakinkan juri-juri yang lain. Ini teknologinya bagus loh, gitu. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi terakhir tanggal 28, seringkali kita berpikir bahwa ini untuk mengajukan proposal untuk didanain. Bukan, salah. Jadi ada beberapa orang waktu ngajuin proposal, menulis, dia kayak mengajukan proposal. Saya pengen bikin kegiatan ini. Salah, nggak akan didanain yang itu. Jadi ini adalah untuk ini. Bentar. Nah ini, kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun. Dananya dari mana? Anda sendiri yang bikin kegiatannya. Dananya kalau mau murah sih, misalnya kalau Anda pernah ngelihat saya posting ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di posting di chat ya. Ini kalau saya lagi posting di YouTube dan sebagainya atau di Twitter, kadang-kadang saya posting ini saya lagi ngirim hard disk 500 giga untuk internet offline. Saya lagi ngapain? Jadi hard disk itu bukan dari Ono. Ngirim harddisknya juga bukan dari Ono juga, karena Ono biasanya diselipin duit sama sekolahnya. Jadi bisa jadi dananya bisa dari sekolah-sekolah tadi. Jadi bisa, kita nggak ngeluarin dana sih sebenarnya. Cuman di sini programnya dananya boleh dari mana aja sih, mana sih ada tulisannya nggak ada. Jadi dana bisa dari, tapi bukan Satu Indonesia Award, bukan program yang minta kita majuin proposal dikasih duit, nggak. Jadi dia adalah kalau Anda bikin kegiatannya yang luar biasa, inspiratif, sudah berjalan setahun atau lebih, bisa dikasih proposal. Yang jadi masalah utama biasanya umur. Umurnya 35. Nah, tadi ngomong jujur dulu. Yang pernah dapat Satu Indonesia Award, umur berapa sih minimalnya? Ada yang pernah dapat Satu Indonesia Award masih SMP. Jadi yang juara pertama waktu itu SMP. Jadi bisa SMP dan dia akhirnya dapat bantuan beasiswa untuk sekolah sampai perguruan tinggi dari Astra gitu. Oke, jadi beres ya. Jadi nih udah pernah 1 tahun. Nah yang penting itu ya 1 tahun. Jadi bukannya kita ngajuin proposal buat didanain, bukan. Kita harus sudah pernah jalan 1 tahun. Jalannya juga pakai dana swadaya sendiri. Yang jadi masalah gini nih, masalah kalau ngajuin ke sini. Ini di belakangnya Astra. Kalau Anda dapat duit dari, ini dia nih. Tidak terafiliasi dengan perusahaan, yayasan atau institusi lain. Ini maksudnya kalau kita bikin perusahaan sendiri dari program, kan UMKM perusahaan ya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita dapat anggaran dari misalnya kompetitornya Astra, nggak tahu apa itu kompetitornya Astra, nggak tahu siapa. Nah ini jadi masalah nih, yang ini gitu ya. Jadi jangan sampai dapat anggaran dari kompetitornya Astra, itu jadi susah urusannya. Kemungkinan besar dicoret sih soalnya. Jadi jangan sampai yang ini. Udah 1 tahun. Nah terus kegiatannya harus original, nanti harus saya terangin itu apa. Nah kemudian yang seru juga adalah ini awardnya ada 5 nih kan, ada 5. Boleh nggak dilakukan oleh kelompok, satu grup? Boleh. Apa kalau satu perorangan? Boleh. Yang jadi masalah, ada bedanya nggak kelompok sama perorangan? Nggak ada bedanya. Ini seru nih urusannya. Artinya apa? Kalaupun Anda sendirian ngerjain, kalaupun satu kelompok ngerjain, dinilainya sama. Gitu ya. Jadi ini sama semua, mau perorangan atau sendirian. Konsekuensinya kalau rame-rame ngerjainnya lebih enteng dong gitu. Jadi sebenarnya rame-rame lebih enteng, lebih enak. Dan kalau boleh kasih komentar, sebetulnya sekitar lebih dari 50% yang masukin proposal itu kelompok sih sebenarnya gitu. Yang perorangan nggak banyak. Jadi yang perorangan lebih dikit, lebih banyaknya kelompok. Makanya ini boleh kelompok, boleh grup, boleh sendiri. Kalau waktu dulu dipisahin antara kelompok dan grup.
Cuman ternyata makin kesini makin kelihatan yang masukin banyaknya kelompok. Ya udah, akhirnya kita jadiin satu aja. Gitu ya, beres ya. Ini boleh. Terus udah pernah jalan 1 tahun. Nah, tidak pernah menerima manfaat dari Astra. Oke, maksudnya tidak pernah didanai oleh Astra sebelumnya. Gitu ya. Tapi di sini Astra punya Satu Indonesia Award, ada yang levelnya apa sih namanya? Provinsi. Nah, ini juga ada ya belum pernah didapat menerima penghargaan nasional sama internasional. Nah, kalau sudah pernah dapat award Astra yang provinsi, apakah bisa dimasukin ke yang levelnya nasional? Jadinya bisa. Tapi kalau didanain oleh Astra terus diajuin, nggak bisa. Kalau dia dapat awardnya doang, Astra tapi provinsi, terus diajuin yang ini, masih bisa. Kebayang ya. Nah, ini suka bikin bingung yang ini nih. Pengennya ini rada abstrak ya. Pengennya meliputi environment, social, governance segala macam. Ya pokoknya ini kira-kira pro dengan lingkungan hidup lah, kira-kira kayak gitu ya. Pro dengan lingkungan hidup. Cuman ada satu yang jadi masalah. Ini udah beres dulu ya. Nah, sekarang saya mulai masukin. Ini yang terakhir pro lingkungan hidup. Jadi jangan ngerusak lingkungan lah kira-kira. Nah, sekarang kita mulai masuk ke, ini ada pertanyaan. Kalau gitu penghargaan paling tinggi dari Astra yang pernah diberikan dalam bidang teknologi apa? Ya, Satu Indonesia Award ini sih. Cuman sekarang saya kasih lihat teknologinya. Nih. Nah, ini adalah pemenang-pemenangnya. Saya sarankan buat survei. Ini kelihatan ini buat edukasi gizi, ini bisa kesehatan. Saya nggak tahu nih masuknya kesehatan apa pendidikan. Nah, ini pendidikan nih. Ini pendidikan. Yang ini kesehatan. Ini buat UMKM. Nah, yang ini Irfan. Irfan ini teknologi. Apa yang dia bikin dahsyat banget Irfan. Ini minta maaf nih. Teman-teman Astra sama orang-orang ini kan orang-orang komunikasi ya, orang-orang Vkom. Mereka nggak ngerti yang dibikin Irfan sih sebenarnya. Kalau kita orang IT, yang dibikin Irfan adalah bikin saingannya VMware, bikin saingannya VirtualBox lah gitu. Jadi bikin VMware sendiri dia. Jadi dan ini dipakai di cloud server. Dan Irfan ini akan ngadain Irfan sama ID Cloud Host bikin bootcamp besok di Bogor. Jadi ini yang dibikin Irfan, dia dapat award. Tapi jujur juri panitianya nggak ngerti yang dia bikin, makanya ditulisnya navigator jaringan jarak jauh. Padahal yang dia bikin adalah cloud. Kalau saya kan tahu, udah ngobrol sama Irfannya, yang lu bikin apa? Cloud. Buset. Oke. Yang keren lagi dari Irfan ini adalah Irfan ini komersial, dia bikin perusahaannya komersial, dan perusahaannya udah ada di internasional. Jadi dia bikin cloud internasional, dia lokasinya di Belanda kalau nggak salah, cabangnya gitu ya, cabangnya perusahaannya dia di Belanda. Perusahaannya apa? Awan.io, dia nyebutnya Awanio sih, awan.io. Nah, ini karyanya dia lah, nih Irfan. Perhatiin bahasa Inggris semua loh, bahasa Inggris. Ya orang ininya di luar negeri, ya sudah. Jadi jujur juri yang lain nggak ngerti apa yang dia buat. Karena saya ngerti, saya bilang ke juri yang lain, ini yang terbaik lah udah. Yang lain kalah semua. Gitu ya. Nih, jadi kalau saran saya kalau pengen ngelihat, tolong dilihat ini ngerjain apa. Tapi kalau nggak ngerti silahkan email saya ntar. Ini bisa kita ubah tahunnya. Ini kan 2024 ya. 2023 kita lihat yang teknologi lagi ya. Jadi sarannya tolong masuk ke websitenya astra.co.id _Indonesia-award, terus kita cek satu-satu. Nah, yang ini Reza, ini dosen di BINUS. Dia bikin aplikasi buat dia nyebutnya digitalisasi desa wisata. Jadi salah satu aplikasinya adalah untuk pembukuan. Oke, kalau di desa wisata kan ada marketingnya, ada sosialisasi, ada juga buat narikin karcis segala macam. Dia bikin itu dalam bentuk digital dan dikasihin ke desa-desa wisata itu. Nah,
makanya dia dapat award. Tapi belum sedahsyat Irfan sih. Tapi ini contoh. Nah, yang jadi masalah sebelum terlalu jauh, di sini ada tulisan ini nih. Harus original. Artinya apa? Original di sini, kalau dalam bahasa yang sederhana, kalau ini udah pernah ada, jadi bikin aplikasi untuk desa wisata, kalau kita ajuin lagi buat bikin aplikasi desa wisata, nggak akan bisa dapat. Gitu. Jadi original, maksudnya original dari sisi Satu Indonesia Award-nya ya. Jadi jangan pernah ada yang ini. Nah, kita masuk lagi yang 2000 berapa tadi? 2022. Di sini, nah ini Poundra ini dia kalau nggak salah orang kehutanan atau pertanian, dia bikin IoT, Internet of Things untuk tambak udang, kira-kira kayak gitu. Ini ada dua yang mirip sebetulnya. Yang ini udang, satu lagi tahun sebelumnya lah, 2 tahun sebelumnya itu buat tambak lobster. Kira-kira mirip kayak udang sih sebenarnya. Jadi teknologi nggak beda jauh. Selain uang, benefit apa yang dapat dari event ini? Selain uang, yang pasti si Astra akan backup untuk PR, marketing. Oke. Jadi akibatnya, contoh yang paling kerasa, Irfan kemarin cerita omsetnya dia naik 500%. Jadi bukan uang bentuknya ya. Jadi karena Asta juga ngasih tahu, saya ngasih hadiah buat orang-orang ini loh, orang ini hebat-hebat karena dipilih oleh juri yang hebat. Jadi dia marketing kayak gitu kan. Akibatnya dahsyat banget, omsetnya naik 500% nih, Irfan. Contoh. Terus yang lain lagi juga gini. Tadi dilibatkan dalam kegiatan-kegiatannya Astra. Jadi Astra punya kegiatan kampung berseri, ada berapa lagi lah yang kegiatan sosialnya. Jadi itu bisa dilibatkan ke kampung berseri, jadi bantu desa-desa dan sebagainya. Tapi itu pakai duit ya, bukan, kita nggak gratis ya. Sama Astra dikasih duit. Kalau yang itu duit, tapi yang paling kerasa banget sama Irfan dan teman-teman ini, biasanya Astra akan nge-boost dari sisi media. Jadi oke. Woi, Irfan ada. Weh, Irfan. Mau ngomong, Van? Silakan, buka mic deh, mumpung orangnya ada. Ampun, nih. Prof, lanjut. Iya, curang. By aku bikinnya sama teman-teman co-founders dan tim Awanio, nggak mungkin sendirian. Jadi yang tadi dibilang sama Prof Ono, ada kelompok, ada persorangan, dan sekarang jadinya persorangan, jadinya banyakan yang kelompok ya. Memang kita bikin sesuatu yang keren gitu ya, itu pasti bertim, Prof. Jadi Awanio itu dibikinnya sama saya, sama co-founders dan teman-teman Awanio yang lain. Lanjut, Prof. Aku sih ngelihatnya ini impact-nya gede banget ya buat Awanio gitu ya. Walaupun Awanio udah establish jauh sebelum ini, tapi ketika kita ikutan Awanio terus kemudian alhamdulillah kepilih jadi pemenang, itu impact-nya jadi makin kerasa buat kitanya gitu ya, buat Awanio-nya. Jadi aku encourage sih buat teman-teman yang punya ide, yang punya program gitu ya, terus programnya dikira udah sustain selama setahun at least gitu ya, itu sih ikutan aja sih, karena bakal impact-nya bagus buat kita semua gitu. Oke, terima kasih, Van. Besok gua kalau mau kasih tahu buat acara besok juga boleh deh. Oh, siap. Besok itu kita ada acara sama ID Cloud Host, terus kemudian kita ngundang komunitas CNCF ya, Cloud Native Computing Foundation, itu CNCF Indonesia kita undang. Terus kemudian di sana acaranya sebetulnya lebih ngebahas digitalisasi infrastruktur cloud tapi yang local base. Ada beberapa pembicara, ada tiga pembicara ya dari Awanio, terus kemudian ada unsur AI-nya juga, Prof. Jadi nanti ada dari Jago Prom yang akan ngisi juga. Kebetulan dia fansnya Prof Ono juga. Nanti dia deg-degan pas tahu Prof Ono bakal datang gitu. Dia deg-degan tuh. Takut kasih materi. Dia umurnya belum, udah 35 belum? Kalau belum suruh majuin lagi.
Udah Prof ya Prof. Oh udah ya, udah nggak jadi. Udah. Iya. Nah, terus yang terakhir ada dari dari keamanan. Jadi 3 aspek yang lagi hype lah sekarang, cloud-nya, AI-nya, sama security. Oke. Jadi bakal seru. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu besok, acaranya dari jam 1 sampai buka, gitu ya, sampai buka. Cuman Jadi harus kita buka daftar dulu bareng di tuh. sana. Ya ntar ya harus posting aja ininya nih URL-nya buat daftar di chat. Oh boleh, Ya. boleh. Daftar dulu. Oke. Terima Siap. kasih. Lanjut, Prof. Terima kasih Irfan. Ya, Oke. siap. Saya coba share layar lagi. Nah udah kebayang kan? Nah itu yang nerimanya nih, Irfan yang nerimanya nih. Kok nggak keluar? Oh, lama ini loadingnya lama. Ini saya lagi nginstall buat AI soalnya. Minta maaf nih, komputer ada lemot soalnya nginstall buat AI. Orange lagi saya install ulang. Oke. Share layar. Mudah-mudahan kelihatan bentar lagi. Nah, oke. Ini udah keluar belum? Ini kok ada kayak ginian lagi ya? Oh, ini dia. Oke. Jadi sarannya gini, tolong lihat ininya, lihat pemenang-pemenangnya, terus tolong identifikasi mereka bidangnya apa, yang dikerjakan apa, bisa dibaca-baca sih kalau diklik ntar bisa dibaca. Kira-kira kita udah yang Anda kerjakan udah pernah dikerjain orang-orang ini belum? Jadi yang akan dikasih yang belum pernah sih sebenarnya. Kalau yang udah ada ya agak berabe urusannya. Nah sekarang taktiknya lagi, taktik lain buat majuin. Yang akan dinilai ada, saya tulis aja kalau ini mah kayaknya. Oke, keluar dulu. Oke. Saya tulis aja ya. Saya zoom in dulu biar enak lihatnya. Sekarang urusannya yang akan dinilai. Tadi syarat-syarat administratif lah, seperti sudah pernah ngerjain setahun, bisa kelompok, bisa itu administratif banget. Nah, sekarang yang akan dinilai itu ada 5. Yang akan dinilai ada 5. Motivasi. Kenapa ini dikerjain? Oke. Kemudian outcome. Hasilnya seperti apa? Outreach. Oke. Di sini sebelum ke outcome biasanya kita akan ngelihat tingkat kesulitan lah. Tingkat kesulitan. Outcome tuh hasil. Outreach udah nyebarnya kemana, udah bermanfaat buat berapa orang, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang terakhir sustainable. Oke, saya gedein ya. Jadi 5 ini akan dinilai. Selain yang 5 tadi saya sempat nyebut sudah 1 tahun. Terus yang satu lagi original. Iya. Jadi kalau bisa, kalau ilmu sih original artinya belum pernah ada yang pernah ngerjain sebetulnya. Tapi kalau di Satu Indonesia Award kayaknya nggak separah itu deh. Lebih ke oke, itu buat ini ya. Nah, terima kasih Irfan. Buat teman-teman yang mau ikut, ini bukan ITTS doang sih Irfan. Banyak orang ini. Tapi baru 42 orang yang ikut. Silakan daftar registrasinya di sini ya. Sisi Bogor ini. Oke. Nah, sekarang kalau original yang di sini urusannya lebih ke belum pernah ada penerima Indonesia Award di bidang itu sebelumnya, atau yang punya topik seperti itu sebelumnya. Lebih ke arah situ originalnya. Bukan original kayak penelitian banget di dunia belum pernah ada yang ngerjain. Nah, bukan yang itu sih. Lebih ke original artinya belum pernah ada penerima Indonesia Award seperti itu. Nah, oke, beresnya 2 ini ya, 1 tahun sama original udah beres. Nah, sekarang urusan yang 5 ini. Oke. Yang sering salah, ini jujur, saya ngomong jujur dulu, yang nilainya paling gede yang ini, sustainable. Yang sustainable ini yang dinilai apa? Oh, yang buat acara besok ya? Ini ada pertanyaan, kayaknya offline deh. Acaranya besok offline. Nah, ini masukkan aja buat teman-teman cloud aja. Kita bikin webinar aja supaya teman-teman bangsa Indonesia bisa ikutan denger dah. Ini langsung minta online ya.
Nah, sekarang balik lagi ke urusan 5 yang dinilai ini. Motivasi, kesulitan, outcome, outreach, sustainable. Kesalahan yang sustainable nilainya paling tinggi dan seringkali salah interpretasi. Kebanyakan kita mikir sustainable urusannya lingkungan hidup aja. Jujur, kita juri yang dilihat bukan lingkungan hidupnya sih sebenarnya. Sustainable kira-kira gini, kalau contohnya Irfan dapat award, kira-kira dia akan terus berkiprah di bidang itu enggak? Apakah dia akan sustain, apakah dia akan selamanya di bidang itu? Jadi sustainable ini adalah apakah dia akan terus di situ? Apakah dia akan nantinya udah dikasih award atau dia lari, mati? Nah, itu yang kita nggak mau sih. Kita maunya kalau dikasih award dia akan jalan terus di situ. Jadi sustainable di sini bukan lebih ke arah lingkungan hidup, sustainable di sini lebih ke arah dia akan langgeng, enggak, lebih ke langgeng ya, lebih ke langgeng. Beres ya. Dan ini nilainya paling tinggi nih, jujur. Nilainya paling tinggi. Terus nilai yang lain yang tinggi adalah yang outreach. Outreach adalah manfaat. Kalau aktivitasnya hanya bermanfaat untuk 5 orang, tentunya kalah dengan yang bermanfaat untuk satu RT atau satu RW atau satu kampung. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk satu provinsi. Syukur-syukur bisa bermanfaat buat Indonesia. Nah, kalau Irfan tadi, dia sudah sampai pasarnya udah sampai internasional. Jadi outreach-nya udah gede banget. Jadi ini bisa ngalahin yang lain nih outreach. Oke, jadi 2 ini yang gede sih sebenarnya. Jadi sustainable itu langgeng, outreach adalah jumlah yang menerima manfaat. Gitu ya. Kadang-kadang argumentasi orang-orang lebih ke jumlah pegawai. Ya boleh, cuman kalau saya sih lebih ke jumlah user, jumlah orang yang akses materi-materi. Kalau kita bikin aplikasi ya, jumlah yang ngedownload aplikasinya kita, nah itu outreach sih kategorinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi, yang download ada 100.000, ya itu gede banget. Kita bikin video di YouTube, bikin channel di YouTube, bikin channel di IG yang subscribe ada 1 juta, ya beda sama yang cuman 5.000 gitu, kira-kira gitu. Ini outreach kayak gitu ya. Oke. Outcome itu yang akan memperlihatkan original tadi. Outcome. Jadi outcome kelihatan di originalnya, akan kelihatan di outcome. Misalnya kita bikin channel, kita bikin IoT, kita bikin produk apa, kelihatan di outcome tadi. Oke. Jadi ini kelihatan di sini. Nah, outcome ini akan dibandingkan dengan yang lain, yang sebelum-sebelumnya, Satu Indonesia Award yang sebelumnya. Nah, tapi 2 ini yang paling gede sih nilainya. Jadi bobot nilainya beda-beda sih. Jadi ini 2 ini yang paling gede. Saran saya tolong difokuskan ke 2 ini terutama. Nah, motivasi hampir sama semua, rata-rata motivasinya baik. Jadi nilainya hampir sama semua kalau motivasi sih rata-rata baik. Jadi motivasi. Cuman yang biasanya akan menggugah tuh gini. Kalau kita motivasinya buat membantu orang banyak dengan motivasinya cari duit. Nah, biasanya bantu orang banyak dapat nilai lebih tinggi daripada cari duit sih. Ini ngomong jujur dulu, jurinya lebih suka sama orang yang relawan yang seperti itu, yang mau bantu orang. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi motivasi komersial akan di bawahnya motivasi yang bantu orang. Tingkat kesulitan, kira-kira gini tingkat kesulitannya. Kalau kita bantu di Papua, yang medannya berat, nggak ada transportasi, komunikasi nggak ada, itu akan beda dengan kita bantu secara online. Jadi kalau online, ya kita bikin channel di YouTube yang ngambil manfaat ada sekian puluh ribu orang. Tentunya beda dengan di Papua yang cuma bermanfaat untuk 100 orang. Gitu. Karena di YouTube lebih gampang, segala macam. Jadi ini tingkat kesulitan akan bedain ini sebenarnya. Cuman nilainya di bawah ini sih sebenarnya. Jadi tingkat kesulitan contoh paling gampang gitu, Papua secara fisik di lapangan dengan online itu beda. Jadi mudah-mudahan kebayang ini. Nah, sekarang cara nulisnya. Ini beres ya. Motivasi kebayang, motivasi adalah kenapa kita ngerjain itu. Tingkat kesulitan adalah waktu kita implementasi, apakah online, offline, apakah kita harus ngadepin konflik, misalnya tadi pendidikan seks, itu kan ada konflik tuh.
dengan keluarga, dengan orang tua segala macam. Ini tingkat kesusahannya susah nih. Jadi kalau kita melanggar hal-hal yang tabu itu lebih susah daripada yang normal-normal. Ini jujur kemarin ada salah satu penerima yang sampai ini cuma buat minterin orang di Papua, dia dipukulin sama orang Papuanya coba. Ini parah banget nih. Makanya tingkat kesulitannya bisa setinggi itu gitu. Oke. Outcome itu adalah masalah originalitasnya dia, outreach, jumlah manfaat, dan sustainable itu langgeng. Nah, sekarang cara nulis. Cara nulisnya supaya bisa meyakinkan kita semua, sarannya banyakin data. Jadi angka data itu penting. Sebagian penulis cuman masalah argumentasi verbal, kata-kata. Wah, ini bagus banget, ini bermanfaat. Oke. Terus berapa yang dapat manfaat? Siapa yang dapat manfaat? Data itu harus dikeluarin. Oke. Jadi di outcome, di outreach, sustainable itu data penting banget. Harus dikeluarin banget data-data tadi. Nah, terus waktu nulis, kalau kita sudah menyebarnya bukan di satu tempat aja, misalnya di beberapa kelurahan atau di beberapa kabupaten, kasih lihat dalam bentuk peta. Petanya di mana sih? Juri itu nggak tahu Papua itu segede apa. Contoh, waktu kita masukin peta, kita ngasih lihat jarak. Nah, jarak itu udah kelihatan banget. Wah, oke, jauh banget nih. Nah, itu membuat orang lebih respect, lebih terkagum-kagum sama yang Anda kerjakan. Jadi data dikeluarin, angka dikeluarin, peta dikeluarin. Nah, yang lebih keren lagi, foto sama video dikeluarin. Nah, cuma jadi masalah nih sekarang. Foto, video, kalau peta mungkin masih bisa dimasukin ke teks ya, walaupun agak susah. Nah, sebaiknya yang bentuk gambar, foto, video segala macam, bentuknya ditaruh di Google Drive atau di YouTube. Dikasih link URL-nya ke dalam tulisan yang kita masukkan. Jadi di tulisan yang kita buat harus sebaiknya dimasukin link YouTube, foto, video dan sebagainya dimasukin. Jangan cuma tulisan aja. Jadi dengan adanya foto segala macam bisa bantu banget. Kira-kira gitu ya. Nih, saya tulis di bawah sini biar kebayang. Oke. Jadi data, angka kalau bisa dimasukin, peta outreach dimasukin, foto kegiatan, video kegiatan. Ini bisa di salah. Waduh. Oke. Video di YouTube ya. Foto bisa taruh di Google Drive, peta boleh masukin ke Google Drive. Kalau nggak ada fasilitas buat masukin gambar kayaknya di formulirnya Satu Indonesia Award buat masukin 5 ini nggak ada peta sih. Oh iya, yang masukin Satu Indonesia Award kita bisa masukin orang lain ya. Kita tidak harus masukin diri kita sendiri. Kalau kita ngelihat ada orang lain yang keren, kita bisa masukin orang lain juga nggak masalah sih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Materinya ini yang pentingnya sih. Ada pertanyaan kagak? Kalau nggak ada, aman berarti. Beres ya? Oke. Saya coba cek ada yang miss nggak? Kayaknya udah semua ini. Coba saya cek dulu ya. Nggak ada semua, oke. Jadi saya ulang yang penting ya. Yang pentingnya adalah sudah 1 tahun. Opung saya boleh ikut nggak? Staffnya ini Pak Agung ini, alah. Udah di atas 35 nggak boleh ikut. Jadi saya ulang ya, minimal 1 tahun. Original artinya beda sama yang dikasih award sebelumnya. Soalnya ada kecenderungan ngulang soalnya nih. Misalnya minterin anak-anak SD di daerah, udah capek ngelihatnya, ya dulu juga kayak gitu lagi, coret. Jadi original belum pernah. Kalau di teknologi kemungkinan buat originalnya tinggi, tapi kalau di pendidikan dan sebagainya apa? Oh, tambah satu lagi saya sebelum lupa. Tolong ditulis di formulir, terutama di motivasi ya, ditulis
untuk dimasukkan ke kategori apa? Gitu. Ditulis aja di sini ya, motivasi, kesulitan, outcome, outreach, sustainable. Ditulis kalau bisa di motivasi. Tulisannya gini kira-kira, Bapak Ibu panitia, tolong saya dimasukkan ke kategori apa? Soalnya mereka akan kemungkinan salah masukinnya tinggi. Jadi kenapa harus kayak gitu? Karena teknologi kemungkinan buat menangnya tinggi. Kalau yang lain kemungkinan menangnya rendah. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, original itu beda sama yang lain. Cara ngeceknya gimana? Kita cek di websitenya Satu Indonesia Award, apa aja yang pernah dimasukin. Cuman kalau teknologi kemungkinannya sih original sih. Banyaknya lebih banyak original kalau teknologi. Motivasi adalah kenapa kita ngerjain ini. Itu lebih gampang. Itu nilainya rendah sih sebenarnya. Tingkat kesulitan tadi apa yang harus kita lawan supaya ini bisa jalan. Contohnya nggak punya duit, contohnya kita harus melawan masalah tabu dan sebagainya. Outcome hasilnya, ini teknologinya ngomongin di sini. Outreach, siapa yang dapat manfaat, sustainable, langgeng, kira-kira gitu. Pastikan ada angka, peta, foto, video, bentuknya URL ke Google Drive sama YouTube gitu. Oke. Kategorinya apa aja? Oke, saya ulang kategorinya ada 5 kategori. Pendidikan, kesehatan, UMKM, usaha, UMKM, terus teknologi. Sebelum ini ada lingkungan hidup, terus teknologi. Itu ada 5 ya. Kalau teknologi tinggi susah diterapkan nilainya. Intinya gini, tingkat kesulitannya tinggi, cuman nilai keseluruhan nilai yang tinggi, nilainya porsinya yang ini 2. Jadi kalaupun tinggi, jujur jurinya kagak ngerti. Juri ngertinya yang ini, juri-juri yang lain tuh. Aplikasi buat bank sampah sudah ada, mirip aplikasi bank sampah ya, ada, tapi dia bukan hanya aplikasi, dia bikin gerakan juga sih. Ntar coba lihat di sini. Ini Lobster nih ya, IoT Lobster 21 tanggal 2020 tuh apa coba. Ini buat tracking ikan. Dia bisa bikin aplikasi ikan buat tracking ikan. Coba ada sih bank sampah tapi mana? Wah, harus cari, lupa. Mirip-mirip sih. Tapi bukan berbentuk aplikasi aja, tapi dia udah gerakan ya. Itu. Dicoba aja coba dicari. Cakara Baduy. Ini AI. Ini si Noteflux lah. Apa di tempat lain ya pembudidayaan, bukan dimasukin kayak masuk ke lingkungan deh. Jadi bentuknya lingkungan hidup sih kalau nggak salah. Saya salah lihat. Harusnya jangan lihat di sini. Nah, ini bukan bank sampah ya, ini recycle dari limbah lah. Jadi rata-rata yang lingkungan hidup mulai kecampur sama aplikasi dia. Gitu. Jadi coba dilihat di lingkungan hidup. Udah ada belum? Silahkan dibaca-baca di lingkungan hidup ya. Kalau bank sampah ya, lingkungan hidup dibaca-baca. Tapi dia bentuknya aplikasinya nggak terlalu ditonjolin. Di baliknya dia ada aplikasi, saya tahu. Cuman lebih ditonjolkan kegiatan lingkungan hidupnya. Gitu. Kalau yang lingkungan hidup. Kalau kita pengen bikin aplikasi plek banget, bisa ditulis, masukin ke kategori teknologi. Tapi nanti pasti akan berantem sama orang lingkungan hidup. Orang lingkungan hidup yang suka berantem tuh Bu Puni, Pak Azul. Kemungkinan juga Ralinsyah juga kalau di lingkungan dia bakal ngomong juga sih. Gitu. Beres ya. Jadi harus dilihat yang sininya nih ya, yang di bagian lingkungannya. Oke, ada lagi. Saya tunggu 1 menit 2 menit lagi. Aman ya. Oke, jadi tolong dilihat-lihat. Oke, terima kasih kembali. Tolong dilihat-lihat, nggak ada, aman? Oke, kalau gitu saya akan tutup sebentar lagi. Kalau ada apa-apa silahkan tanya di Twitter, Ono W Purbo. Salah kan? Mau ngetik salah tuh. Tuh salah tuh. ONNO W Purbo.
Oke. Atau bisa masuknya ke pribadinya Irfan lagi. Bukan grup chat. Saya ulang lagi, Ono Wepurbo. Oke. Sama email ono@indo.net.id. Jadi kalau ada apa-apa, salah ngetik, kecepatan. indo.net.id. Jadi silakan pakai Twitter Ono Wepurbo atau indo.net.id. Silakan. Mudah-mudahan semua udah bisa klik absen supaya dapat sertifikat kalau masih membutuhkan sertifikat. Baik, saya tutup aja, sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, itu sertifikatnya udah diposting itu sama ITTS Podcast. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Amanda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wait, ini macet